Baik, Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan selamat bergabung Ibu Ipi Makaruku Monaten dan Ibu Dian Masih, selamat bergabung. Ibu Evi Patipuluhu juga, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Baik, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu kembali, dan Ibu Desi Simatau yang sudah juga join dengan kita di pagi ini. Selamat malam Ibu Desi, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, seperti kemarin saya bahas tentang Kain dan Habel, dan saya beri judul itu Jadilah Terang. Ketika terang mendatangi manusia, kita memiliki masa depan yang jelas. Dan ketika kita punya terang, berarti kita punya kehidupan. Nah, menarik untuk kita belajar di hari ini, untuk melanjutkan apa yang kita diskusikan kemarin. Dan saya ambil pesan ini dari Matius pasal 5 ayat 38, ayat 48, dan kemudian nanti tutup dengan Kisah Rasul yang akan hadir di layar saudara. Nah, baik. Halo Ibu Dian Masih, apa kabar? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Matius 5 ayat 38, ayat yang ke-48 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Wow, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini gak gampang Bapak Ibu, tidak mudah. Ketika kamu diproses, ketika kamu hadapi situasi ini gak gampang. Nah, shalom Ibu Evi, dan selamat bergabung untuk Ibu Rina Kumambong, Caniago. Nah, lalu dikatakan bahwa, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini juga gak gampang. Tapi ini bukan jadi fokus kita sebenarnya. Nanti ada ayat di bagian bawah yang menjadi fokus pemberitaan kita hari ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Kau telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata kepadamu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Tuhan keren banget, Tuhan keren banget. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin sampaikan pengumuman, artinya
undangan dari Pendeta Jonathan Patiasina, beliau akan seminar lewat Zoom tentang end times, waktu-waktu terakhir, begitu ya, waktu-waktu akhir atau akhir zaman lah ya. Nah, ini bagus untuk Bapak Ibu bisa mengikutinya. Itu nanti kejadiannya itu Sabtu tanggal 22 Mei, berarti besok. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu dapat join bersama dengan Pak Jonathan Patiasina di End Times, ya, akhir zaman, untuk seminar. Pembicaranya beliau sendiri. Dan setelah acara ini, saya akan posting ini di Facebook supaya Bapak Ibu bisa lihat. Harus ada registrasi dan sebagainya. Dan ini terbuka untuk siapa saja yang mau mengikuti dan mau mencerna, mendalami, belajar, dan menghidupi apa yang didengar. Itu penting sekali. Nah, baik Bapak Ibu, kembali ke apa yang kita sudah bahas kemarin. Di dalam Matius pasal 5 ayat 38 dan 48 ini, sampai 48, kita disuguhkan satu kebenaran penting bagi kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu sekali lagi tidak gampang, nggak mudah. Mengampuni itu nggak mudah. Nah, tapi itulah yang saya bilang. Kalau Anda dipanggil dan dipenuhi dengan pikiran dan hati Tuhan, mengampuni itu adalah hal yang normal bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Ya, mungkin orang lain, orang di luar Tuhan melihatnya nggak normal, karena ini nggak biasanya. Nah, tapi itu yang saya bilang, itu yang saya sering katakan, bahwa selalu ingat ini, bahwa orang yang positif selalu keluarkan yang positif. Orang yang negatif sering keluarkan yang negatif. Nah, orang baik selalu menghasilkan dan hal-hal yang baik. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Nah, Allah memberikan perintah ini di dalam Matius pasal 5 ini hanya sebagai bentuk dari disiplin rohani bagi kita. Jadi ayat yang kita baca tadi itu saya ringkas dia dalam kalimat satu kata ini, disiplin rohani. Nah, Yesus memberikan ini karena ada kuasa di dalam penolakan terhadap yang jahat yang menghancurkan kepala si iblis. Artinya begini, kalau Anda dan saya menolak kejahatan, kita punya kuasa. Nah, Yesus memberikan ini karena bagi Yesus sedang menjelaskan kepada kita secara tidak langsung ini, bahwa waktu kamu menolak kejahatan, itu sama dengan kamu menerima kuasa. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Kemarin saya bahas bahwa Adam dan Hawa memiliki dua putra, Kain dan Habel. Kain mewarisi sifat dari ular atau iblis. Nah, Habel mewakili atau memiliki sifat-sifat Kristus. Selalu ingat bahwa kalau yang dikatakan oleh kebenaran ini, bahwa ampuni dan kasihi dan doakan orang yang menganiaya kamu. Wow. Sekali lagi, ini tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Karena daging Anda diganggu.
manusia kita diganggu. Nah, di dalam Kejadian pasal 4 dikatakan bahwa tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa ditolak? Kenapa nggak diterima? Pasti ada alasan. Dengar baik, Tuhan kita menerima siapa saja selama dia memiliki motivasi hati yang benar. Perbuatan yang benar. Sangat-sangat jelas sekali. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan berfirman ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti dia tidak berbuat baik. Nah, ada banyak orang ke gereja hanya untuk memenuhi schedule pelayanan. Atau mungkin dia datang hanya untuk memberikan absensi, kehadiran, menunjukkan diri kepada pendeta bahwa saya sudah hadir. Nah, tapi kebanyakan dari kita, kalau ditelusuri dan didekati, apakah kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar? Sebab dikatakan bahwa mengapa mukamu dan hatimu panas dan muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain kehilangan ini. Kain kehilangan kendali. Muncul kebencian. Kemudian melahirkan pembunuhan. Kata Kain kepada adiknya Habel, kita jalan-jalan yuk ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar. Entah saudara yakin atau tidak dengan kehidupanmu sekarang, bahwa orang Israel paling sering dikecam. Artinya diserang sama Tuhan Yesus karena fisik mereka ada di bait Allah. Tapi hati mereka nggak ada pada Tuhan. Tidak ada. Mereka punya hukum. Mereka punya ibadah liturgi. Tapi mereka nggak punya kuasa ibadah. Nah, kiranya kita berhati-hati di sini. Dalam pengertian berhati-hati ini maksud begini bahwa kebanyakan dari kita melakukan ibadah-ibadah kita lahiriah. Tapi sesungguhnya kemudian kita mendapati bahwa kita mengingkari atau kita menolak apa yang disebut dengan kekuatan dari ibadah itu sendiri. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu lihat. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, Nod artinya tanah pengembaraan, mengembara. Berarti orang ini dia nggak menetap benar. Mengembara terus. Kain dan keturunannya merupakan perintis peradaban yang terasing dari Allah. Jadi seluruh kejahatan dan keturunan ini, seluruh kejahatan yang ada di planet bumi ini, semuanya ada di dalam garisnya Kain ini. Suatu motivasi dasar dalam semua masyarakat humanistik ialah usaha untuk mengatasi kutukan Tuhan, menemukan kesenangan dan memperoleh kembali Firdaus tanpa tunduk kepada Allah. Jadi konsep mereka, jadi garisnya Kain ini, konsep mereka adalah mencoba untuk mengatasi kutukan Tuhan
dengan cara bekerja keras, dengan cara berbuat baik dan sebagainya. Tapi kemudian didapati mereka tidak tunduk kepada Allah. Dan kita tahu bahwa situasi yang namanya Babel dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, itu semua garis dari mana? Kain. Ya. Nah, baik. Apa yang kita tanam hari ini, itu menentukan generasi seperti apa yang kita akan dapatkan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya menanam yang baik, kita akan tuai yang baik juga. Siapa menabur angin, dia tuai badai. Yang namanya menabur, itu adalah prinsip yang tidak bisa dibohongi. Kalau Anda menabur benih semangka, tidak akan keluar benih nangka. Nggak ada. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kain mewarisi sifat-sifat ular. Nah, karena ular yang menggoda papa dan mama mereka, akhirnya mereka terlempar dari yang namanya Taman Eden ini, tamannya Tuhan, taman yang dipagari. Nah, justru di situ seharusnya mereka nikmati itu Taman Eden. Dengan kata lain, sistem dunia ini dibangun di atas prinsip usaha manusia menebus dirinya dalam pemberontakan kepada Allah. Jadi manusia mencoba berbagai alternatif atau jalan keluar untuk mendistribusikan dan keinginan hatinya untuk mencoba menyamai Tuhan. Dan kita tahu persis pembangunan Menara Babel itu adalah salah satu bukti. Dan mari belajar satu hal ini. Saya pindah kepada sudah terjadinya pembunuhan. Darah Habel berteriak dari dalam tanah. Coba saudara lihat. Ingat baik, dia pindah ke tanah yang namanya Nod. Nod tadi itu disebut tanah pengembaraan. Dia baru saja membunuh adiknya. Darahnya jatuh di tanah. Dan kemudian didapati darah Habel berteriak dari tanah. Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang kau telah perbuat ini? Tuhan ngomong kepada si Kain. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Wow. Tanah. Dari bumi. Jadi, apa saja yang diusahakan oleh Kain, mereka akan selalu punya agenda tidak tunduk kepada Allah. Kalau seandainya si Kain berhenti ketika Tuhan berkata, kenapa hatimu muram dan panas? Itulah yang saya bilang, intervensi Tuhan dalam niat jahat manusia untuk dihentikan, tapi manusia menutup kuping dan hati untuk suara Tuhan. Ketika kehidupan spiritual kita tidak memiliki kualitas seperti yang Tuhan punya, kita akan susah menangkap frekuensi Tuhan. Menarik untuk kita belajar hari ini. Ingat, Nod, tanah pengembaraan. Lalu dikatakan gini, definisi dari kata Nod ini artinya arti lain itu mengembara. Lah orang kalau mengembara ini nggak jelas juga, gitu kan? Nah, yang menjadi perhatian kita adalah darah Habel
berteriak dari tanah. Wow. Inilah terjadi pembunuhan pertama. Pembunuhan terjadi pertama di dalam Alkitab, dan kemudian pembunuhan juga pertama yang terjadi antar adik kakak. Kita tahu bersama bahwa di daerah-daerah tertentu di Indonesia, adik kakak bisa saling bunuh-membunuh hanya karena sebidang tanah. Dan kita tahu persis bahwa ketika situasi-situasi seperti itu terjadi, itu bisa parah untuk keturunan berikutnya. Nah, pesan nubuatannya begini Bapak Ibu. Darah Yesus berteriak dari bumi dengan pesan terbesarnya kepada penciptaan. Darah Habel berteriak pembalasan, balas dendam, dan sebagainya. Tetapi darah Yesus berteriak mercy, mercy, mercy. Belas kasihan, anugerah, pengampunan, kasih. Itu ada di sana. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Berarti Habel menghadirkan kualitas Tuhan, bukan kualitasnya manusia. Apa bukti? Salah satu bukti bahwa kita mengasihi istri kita adalah cintailah dia dari sisinya dia. Cintailah dia dari apa yang dia suka, bukan apa yang kita suka. Gitu. Habel sayang Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Makanya dia beri dari sisinya Tuhan, apa yang Tuhan suka. Dia berikan. Bukan dari sisinya dia. Sebagai satu contoh Bapak Ibu. Awal-awal kami menikah, saya mendapati beberapa miskomunikasi dalam pernikahan kami. Satu waktu saya pergi, saya dapat tugas begitu, pelayanan di Jakarta. Dan saya pengen bikin senang istri saya. Nah, ingat baik saya bilang, salah satu bukti bahwa kamu cinta istrimu, yaitu adalah cintailah dia dari sisinya dia, bukan sisinya kita. Ya tak? Nah, waktu saya ke Jakarta, saya lihat sepatu. Wah, ini sepatu bagus banget, gitu. Nah, high heels itu hak tinggi begitu ya. Saya beli satu Bapak Ibu. Saya pulang dengan harapan ada oleh-oleh dari suami tercinta. Nah, pulang itu sepatu nggak ditoel, artinya sepatu nggak dipakai. Setelah waktu berjalan saya tanya, kenapa kamu nggak pakai itu sepatu yang saya beli dari Jakarta? Saya nggak suka. Saya nggak suka pakai yang begitu. Oh. Nah, seharusnya saya bertanya kepadanya, kalau yang begini gimana, kamu suka nggak? Akhirnya apa? Itu sepatu nggak jadi dipakai. Sama saudaraku. Habel dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Artinya Habel punya komunikasi, Habel punya iman, Habel tahu. Dengar, iman datang dari mana? Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran. Belajar mendengar. Karena mendengar
adalah kunci bahwa Anda mengasihi. Mendengar itu kunci cinta. Mendengar itu gak gampang. Kita nih laki-laki paling cepat ngomong, tapi lambat dalam mendengar. Alkitab jelas mencatat. Iman datang dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Waktu kamu dengar, Habel punya itu. Makanya Ibrani 11 ayat 4 menulis itu. Karena iman Habel. Nah, Habel punya informasi, Habel punya pesan, Habel punya kebenaran. Lalu kemudian dia manifestasikan itu dalam tindakan. Apa itu? Mempersembahkan korban. Saya jamin si Kain juga punya pesan, tapi dia tidak dalam perbuatan. Itu sebabnya Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kamu punya kebenaran, tapi kamu tidak menghidupi kebenaran, lalu kamu berharap Tuhan intervensi. Dengar baik. Anda berkuasa bukan karena pengetahuan kebenaran, bukan karena pengetahuan firman. Anda berkuasa karena Anda menghidupi firman itu. Firman itu menjadi bagian hidupmu. Daniel dan keempat teman-temannya, mereka adalah orang-orang muda yang terlatih karena mereka diajar oleh beberapa nabi-nabi hebat pada waktu itu. Tapi setelah itu, mereka ada di Babel. Apa yang mereka punya? Mereka punya wawasan kebenaran. Kemudian mereka wujudkan dalam apa? Tindakan. Tidak mudah, saya bilang. Anda hidup di tengah-tengah dunia yang serba instan. Imanmu dipertanyakan. Imanmu digodok. Imanmu diproses. Imanmu diuji. Nah, darah Habel berteriak balas dendam pada satu orang, yaitu Kain. Sementara darah Kristus berteriak belas kasihan untuk semua orang. Wow. Darah Kristus, dia membangun gereja. Darah Habel menangis untuk membalas dendam atas satu pelanggaran. Darah Kristus meminta pengampunan atas banyak pelanggaran. Jadi darah Kristus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Itu yang ditulis oleh Ibrani 11 ayat 4 tadi. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Wow. Bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Aduh. Luar biasa Tuhan. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu yang tadi saya bilang tuh. Darah Yesus berteriak pengampunan kepada banyak orang. Nah, Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Ingat baik ini. Ingat ini. Nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Mereka adalah pembawa pesan nubuatan. Pesan-pesan mereka itu pesan-pesan yang mengandung masa depan. Yang mendeteksi, memberikan nubuatan profetik bagi masa depan seseorang. Nabi adalah orang yang berbicara. Mereka, nabi ini berbicara melalui tindakan dan perkataan mereka selama mereka hidup. Itu nabi. Jadi nabi itu alat peraga pada perjanjian lama. Alat peraga untuk Allah mendistribusikan kasih, perkenanan, kehendak, tanggung jawab, tugas, pelayanan. Nabi menjalankannya. Nabi. Nah, dan ketika mereka dikuburkan, mereka berbicara dengan teladan mereka. Ketika mereka mati pun, keteladanan mereka masih tetap berbicara. Pengajaran mereka, kehidupan mereka, keteladanan mereka akan terus berbicara sekalipun mereka telah meninggal. Nah, Habel berbicara melalui darahnya pada kita. Dan apa isinya? Ketika Habel mempersembahkan korbannya di atas altar, dia berkata kepada kita semua, saya percaya pada pengorbanan yang harus dipersembahkan untuk dosa manusia. Karena dia tahu. Dan dia pasti dengar cerita dari papa dan mamanya. Kita ditendang dari Taman Eden. Karena kita menikmati, kita melanggar aturan dan kita tidak taat. Habel memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya sendiri. Tetapi sekali lagi, darah Kristus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Wow. Nah, darah Habel meratifikasi itu mengesahkan. Darah Habel mengesahkan kesaksiannya. Dan darah Kristus telah meratifikasi kesaksiannya juga. Tapi kesaksian Kristus lebih baik daripada Habel. Untuk apa kesaksian Kristus itu? Itu adalah perjanjian kasih karunia, perjanjian yang kekal. Kita bersyukur kita punya Yesus. Kita punya perjanjian kasih karunia. Kita punya anugerah. Kita punya kebaikan Tuhan. Sadari betul, dengar baik saudaraku. Waktu kita memilih mempercayai Tuhan. Waktu kita memilih hidup benar dengan Tuhan. Dengar, Tuhan tidak tutup mata untuk apa yang menjadi keputusan terbaik kita bagi kehendaknya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberitahu kepada kita bahwa Allah sejak awal telah memilih umatnya, bahwa Dia telah menabiskan mereka pada kehidupan kekal, bahwa Dia telah membuat perjanjian dengan putranya Yesus Kristus, bahwa jika Dia mau membayar harga mereka harus pergi. Dia harus pergi dan dia harus putuskan itu. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ketika peristiwa yang namanya tuh Taman Getsemani, Yesus pergi, lalu Yesus berdoa. Di situ dikatakan bahwa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi itu, kemudian dia mengakhiri, dia bilang gini, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi.
Jadi waktu doa itu selesai Bapak Ibu, disitulah terjadi titik balik, sejarah manusia mulai berubah. Kenapa? Karena Yesus berdoa, biar kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak aku. Doa-doa yang seperti ini saudara, tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena doa-doa seperti ini menyakiti dagingmu. Dagingmu pingin lepas, pingin menikmati keindahan, pingin menikmati kesukaan, puaskan daging. Itu. Doa-doa semacam ini gak laku Bapak Ibu. Gak laku bagi mereka yang suka menghidupi daging. Kalau saya berbicara daging berarti kehidupan dosa. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Orang lebih suka yang begituan. Kenapa orang belakangan tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, tidak suka beribadah dengan serius lagi? Karena mereka karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dalam membesarkan daging, memberi makan daging, daripada memberi makan roh. Yesus mau membayar harga. Yesus bayar harga untuk itu. Dia bayar semua, dia lunasi semua. Dia lunasi semua. Yang dia cuma minta dari manusia begini. Datanglah. Karena ini gratis. Sekali lagi. Anugerah itu gratis. Tapi bukan murahan. Pengampunan itu gratis. Tapi bukan murahan. Tuhan sediakan semuanya. Kita yang seharusnya bayar semuanya. Kita yang seharusnya mati. Tapi orang lain yang mati untuk kita. Yesus yang mati untuk kita. Itu yang saya bilang. Gratis, tapi bukan murahan. Dia beri cuma-cuma. Dengar, talenta, kapasitas, kecerdasanmu, kemampuanmu, semuanya. Itu pemberian Tuhan. Itu yang namanya kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Dan Kristus menangis saat dia mati. Sudah selesai. Itu kata yang dipakai. Sudah selesai. Tujuan perjanjian telah selesai. Untuk menyelesaikan semua pelanggaran, mengakhiri dosa, dan menebus kejahatan, dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Dia sudah buat semuanya. Hai manusia, Anda dan saya, kita mau apa sekarang? Ayo kita kembali ke Tuhan. Saudara, saya akan selalu mengakhiri pesan-pesan saya selalu dengan panggilan pertobatan. Mari bertobat Bapak Ibu. Saya tidak lebih baik dari Anda. Setiap hari saya harus mengerjakan. Setiap hari saya harus membunuh semua keinginan-keinginan saya. Saya harus belajar membunuh itu. Saya punya keinginan. Tapi keinginan itu gak boleh menguasai saya. Nah, seperti pesan kita, judul pesan kita itu saya kasih judul itu korban di situ. Untuk seorang Saulus kembali dan mendapatkan tujuan dan panggilannya dan pilihannya, harus ada yang dikorbankan.
Wow. Kisah Rasul pasal 7 dikatakan bahwa Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka marah gitu ya. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Aduh. Oh, Tuhan Yesus tolong. Alkitab pada umumnya menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu sering disebutkan. Nah, namun di sini, di dalam kasus Kisah Rasul pasal 7 ini, Yesus berdiri untuk menyambut orang syahidnya yang pertama. Stefanus telah mengakui Kristus di hadapan sesama umat manusia dan orang tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh agama. Dan dia mempertahankan imannya. Jadi imannya berbicara sampai kepada hari matinya. Kini Kristus sebagai penghormatan terhadap hambanya mengakuinya di hadapan Bapa Sorgawi. Yesus berdiri. Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Kisah 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Wow. Dan saudara dengar baik, kenapa Mahkamah Agama itu, anggota-anggota Mahkamah Agama itu mereka mendengar, lalu mereka marah, gertak gigi itu loh. Gertakan gigi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka diajarkan oleh murid Yesus, oleh pengikut Yesus, Stefanus buka. Kalau saudara lihat ini Stefanus bikin Bible study singkat di tengah-tengah tekanan hidup. Itu pembelaan Stefanus di pasal 7. Dan saudara lihat, dia bahas itu kurang lebih ada 53 ayat. Dia baca di situ. Dia urai semuanya. Wow. Nah, itu yang saya mau kasih ingat semua kita di tempat ini. Bahwa di tengah-tengah masalahnya kehidupan ini, Stefanus masih sempat berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kebesaran Tuhan. Lalu endingnya di ayat yang ke-55 ayat 55 tadi itu. Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Saulus ada di situ. Dia lihat setiap batu yang mendarat di tubuhnya Stefanus. Dia menjadi saksi mata dari kematian mahkota Tuhan ini. Kenapa saya bilang mahkota? Karena arti nama Stefanus adalah mahkota. Dia lihat mahkota Tuhan mati di depan matanya. Dia lihat iman itu berbicara.
Dia lihat iman berteriak di tengah-tengah batu itu yang datang kepada tubuhnya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan buat saudara, tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itu yang saya bilang. Kita nih hidup karena kebaikan Tuhan. Jadi sudah juga, jangan mau dibodohi oleh dunia. Nah, saudara lihat ini. Apa yang dilihat Stefanus tadi, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu juga yang dialami oleh si Paulus. Karena di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1, Paulus menjelaskan soal Yesus duduk di sebelah kanan. Ini keren banget, Tuhan itu kalau dia bermain ya, cantik banget. Nah, karena itu kata Paulus dalam Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Aduh. Nah, kita tahu bahwa peristiwa Damsyik dalam Kisah Rasul pasal 9, Tuhan datang berkunjung kepada Saulus ketika dia memegang surat untuk menghabisi dan memenjarakan dan menganiaya orang-orang Kristen. Dan kita dapat itu. Nah, di dalam Markus 14 ayat 62, Yesus menjelaskan juga. Gitu. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Stefanus melihat dia di sana. Jadi apa yang disampaikan Yesus dalam Markus 14 ayat 62 ini, itu yang dialami oleh Stefanus. Jadi waktu Yesus ngomong ini, Markus 14 ayat 62 ini, Stefanus mengalami perjalanan itu. Imannya berbicara di tengah-tengah batu yang mendatangi tubuhnya. Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lalu kemudian, di saat yang sama Saulus lagi lihat Stefanus. Jadi Saulus sedang melihat iman lagi berbicara. Saulus sedang melihat mahkota sedang dilucuti, sedang dibunuh, sedang dilepaskan dari kepala. Nah, arti nama Stefanus mahkota. Mereka buang tuh mahkota, mereka lempari dia. Iman Stefanus berbicara kepada Saulus. Nah, apapun alasan yang kita dapatkan dari pesan ini, saya cuma mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Waktu tekanan datang dalam hidupmu, waktu proses mendatangi hidupmu, tahukah Anda bahwa proses itu sedang memperlihatkan siapa kamu kepada orang lain dan siapa kamu di depan Tuhan, siapa kamu di depan iblis. Waktu proses itu datang, kamu punya shalom. Shalom itu apa? Harmoni. Harmoni dengan Allah, harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama. Jadi waktu kamu diproses, orang menonton imanmu yang hidup. Orang menyaksikan siapa sebenarnya laki-laki ini yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi hidup sulit. Orang sedang menonton itu. Waktu Nuh membangun bahtera, orang mencemooh dia di zamannya. Tapi dia terus mengerjakannya. Imannya berbicara dari generasi kepada generasi. Ketika Yusuf berbicara, dia sedang berbicara tentang mimpi. Saudara-saudaranya nggak setuju dengan dia. Bahkan dikatakan mereka iri hati dan semakin membenci. Tapi di situ yang saya bilang, waktu kamu di tengah-tengah proses, imanmu sedang ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan Anda. Tapi dengar baik, orang boleh tidak setuju dengan Anda, tapi Anda jangan biarkan ketidaksetujuan manusia untuk membatalkan Anda setuju dengan agenda Tuhan. Jangan.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Aduh, menatap ke langit Bapak Ibu. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Waktu kamu, dengar. Waktu batu-batu kehidupan datang dalam hidupmu. Entah itu batu caci maki, batu sakit hati, batu dibully, batu apa saja. Gitu. Datang aja. Nah, di Ambon kan banyak batu toh. Mau batu gong, batu merah, batu capeu. Nah, mau batu apa saja datang dalam hidupmu. Jangan kehilangan percayamu. Orang bisa lempar kamu dengan batu-batu kerasnya perkataan. Sumpah-sumpah kamu, kutuk-kutuk kamu. Aduh, dengar baik. Kutuk tanpa alasan tidak menimpa kita. Ini yang saya mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Tetapi Stefanus penuh Roh Kudus menatap ke langit. Nah, waktu batu-batu yang dilemparkan manusia kepadamu, belajar jangan lihat batunya. Belajar lihat ke atas. Tidak gampang. Sekali lagi, tidak gampang. Orang maki-maki Anda tetap melihat ke atas. Itu tidak gampang, bos. Tapi kamu tahu nggak waktu kamu lihat ke atas, itu imanmu sedang berproses kepada orang yang menonton kamu. Kurang ajar, kenapa dia nggak balas ya? Makanya di dalam Matius pasal 5, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu jelas banget. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Kalau orang, aduh, sudah juga kalau orang bikin hal yang buruk kepada dirimu, sudah juga. Sudah tenang-tenang saja nikmati hidup. Gitu. Kalau orang lagi maki-maki kamu, sudah pulang ke rumah, goreng pisang goreng, duduk dengan kopi panas, minum. Itu jauh lebih menyegarkan Anda daripada Anda meresponi kebodohan yang dibangun oleh iblis untuk menyerang kamu. Itu sudah. Mereka menyeret dia di keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubahnya. Bayangin, mereka letakkan jubahnya mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Artinya mereka sedang melepaskan ini loh. Ini jubah yang kita pakai, lempar ini. Kita buang mahkota ini, kita lempar nih mahkota. Kita lempar nih Stefanus, kita lempar nih Iman. Sekarang ini jubah yang kita pakai nih. Kamu yang bertanggung jawab, kamu yang pegang. Oh. Jadi Saulus menjadi eksekutor, artinya dia yang menjadi pemimpin di situ. Makanya mereka lepas baju dan taruh di kakinya. Dan saya tahu ini pasti ada agenda Tuhan ini. Yang paling menarik bagi saya satu sisi lain ya. Di dalam Matius 5 ayat 44, ayat kebenaran yang kita baca dari pertama pembukaan episode ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Stefanus, sebelum dia menutup mata, dia berdoa. Ayat 59 dari Kisah Rasul pasal 7. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa. Ini batu lagi terbang Bapak Ibu di kepalanya, di tubuhnya saudara. Lagi terbang Bapak Ibu. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, Tuhan Yesus. Aduh, makanya saya mau bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau orang maki-maki kamu, orang sumpah-sumpah kamu, orang kutuk-kutuk kamu, jangan balas Bapak Ibu. Itu batu-batu dusta lagi datang kepadamu, batu-batu kebencian datang kepadamu, jangan balas. Ingat baik, orang yang positif keluarkan yang positif. Orang negatif keluarkan negatif.
Nah, orang yang benar, dia keluarkan doanya. Aduh, doa orang benar besar kuasanya. Nah, dikatakan begini, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, aduh, terimalah rohku." Aduh, dia terimalah rohku. Dia serahkan rohnya. Nah, yang menjadi berikutnya gini. Di ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini keren banget, Stefanus menutup matanya dalam pengampunan. Aduh, ini tidak mudah Bapak Ibu. Nah, saya berharap Bapak Ibu, bagi orang tua yang mendengarkan pesan ini, dengar baik-baik. Saya mengingatkan ya, sebelum kita meninggal, bayar hutang-hutangmu dulu. Halo? Mungkin kamu sedang berhutang kepada seseorang, bayar hutangmu. Kamu sedang apa tuh? Hutang di pondok, toko, atau apa gitu. Kamu dikejar-kejar penagih hutang, kamu gak bayar-bayar hutang dan sebagainya. Sebelum kamu meninggal, sebaiknya bayar hutang dulu. Saya tidak pengen saudara waktu putus nafas, saudara titip pesan buat anak cucu, selesaikan papa punya hutang di sebelah, selesaikan mama punya hutang di sebelah. Aduh. Stefanus meninggalnya enak banget. Dia menutup mata dalam pengampunan. Ini kalau kita masih punya hutang, jangan tutup mata di tengah-tengah hutang lalu suruh anak kita bayar. Waduh, ini memang orang tua paling tidak. Ini yang tadi saya katakan itu, imannya Stefanus berbicara sampai kematiannya kan. Tapi kita karena punya hutang banyak, kita mau mati, hutang kita yang bicara, bukan iman kita. Aduh, sudah jual. Aduh. Setelah dengar pengajaran ini, bayar hutang-hutangmu itu. Karena kamu gak tahu orang yang diutang itu, mereka lagi bergumul juga itu. Kadang-kadang manusia kita nih, orang yang berhutang sama kita, lebih galak malah dari yang dikasih hutang. Mama yo. Udah lebih galak betul-betul. Aduh. Ayo Tuhan. Nah, di ayat yang ke-60 dikatakan ini. Sambil berlutut bla 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 bla, ia berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tuhan, jangan tuntut mereka dengan dosa ini. Secara terjemahan lain bilang begini, Tuhan, jangan tuntut mereka dengan dosa ini. Dosa yang mana? Ya ini. Gitu. Menghabisi orang yang diurapi Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan sayang mereka Tuhan. Gitu. Nah, kita lihat di Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 dan 5 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Aduh. Ini, nah, saudara, mari saya kasih tahu, saudara. Ini Stefanus sudah mati. Situasi ini Stefanus sudah mati. Stefanus mati di pasal yang ke-7, Kisah Rasul pasal 7. Dia berjumpa dengan Yesus. Yesus menjumpai Saulus di pintu gerbang Damsyik di dalam Kisah Rasul pasal 9. Saulus bertobat. Nah, saudara tahu arti dari nama Saulus diinginkan. Keren banget. Jadi arti nama Saulus artinya diinginkan. Aduh, Saulus artinya gini, Tuhan Yesus menginginkan Saulus. Tuhan Yesus menginginkan orang ini. Tuhan Yesus mau dengan orang ini.
Masih ingat kisah Rasul pasal 7 tadi? Kisah Rasul pasal 7 tadi, mereka meletakkan jubah di depan Saulus. Nah, ini Tuhan ini, dia bermain cantik banget Tuhan ini. Cantik banget Tuhan ini. Tuhan itu detail banget ya, keren banget Tuhan kalau bermain itu luar biasa. Nah, ingat baik, dia sutradara, dia yang atur, dia atur. Nah, si ular di Taman Eden tadi itu, dia manifestasi lewat kehidupan Kain membunuh saudaranya. Nah, si ular ini juga bermanifestasi lewat Saulus. Jadi Saulus. Nah, Saulus menyaksikan kematian Stefanus. Penganiayaan jemaat terhadap jemaat di Yerusalem itu di Kisah Rasul pasal 8 itu. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Berarti jemaat ini benar-benar dianiaya. Sama siapa tokohnya? Komandannya tuh Saulus. Nah, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dia setuju itu. Ya, dia saksi mata. Nah, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ini keren banget ya. Stefanus artinya mahkota. Itu jatuh dan yang mengambilnya adalah Tuhannya. Waduh. Mahkotanya ini jatuh. Mahkota ini gugur iman. Tuhan yang ambil mahkotanya. Buktinya apa? Tuhan berdiri. Kisah Rasul 7 tadi. Tuhan berdiri, Bapak Ibu. Tuhan berdiri. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Tuhan berdiri. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri itu tanda apa? Hormat. Menghormati. Respek. Kagum. Terpesona. Kekaguman Tuhan melihat iman dari Stefanus ini. Batu berterbangan. Tapi batu tidak mengusir imannya. Batu terbang ke arah tubuhnya. Dia keluarkan imannya. Aduh. Oke, lihat baik-baik. Gereja meratapi. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 2. Gereja meratapi kematian Stefanus. Tetapi bila kita melihat ke depan, sesungguhnya efek dari kematiannya adalah Farisi dari segala Farisi, yaitu Saul, bertobat. Bertobat. Kisah Rasul 8 ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Mereka sedih. Sedihnya di mana? Sahabat hebat meninggal. Mahkota gugur ini. Suaranya, artinya Paulus ini berkuasa hingga sekarang. Dengar baik, saya kasih tahu. Kematian Stefanus seperti membuka pintu kepada Paulus atau Saulus ini. Stefanus mati seperti membuka jalan bagi Saulus. Karena Saulus nonton imannya. Saulus lihat. Makanya Kolose tadi saya katakan, Kolose 3 ayat 1. Saulus memiliki bahasa itu. Anak manusia duduk di sebelah kanan. Kalimat yang sama yang dilihat oleh Stefanus. Itu yang saya bilang, Tuhan cantik banget bermainnya. Nah, menarik untuk kita lihat, Bapak Ibu lihat.
begitu dia bertobat, hasilnya begitu luar biasa, bukan Saulus ini? Nah, Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat dulu proses dia bertobat ini. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Waduh. Saudara bisa bayangin, kenapa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak bersuara, nggak jamah Paulus waktu dia lagi lihat lemparan batu menuju ke tubuh Stefanus? Kenapa Tuhan nggak muncul di situ aja? Saya mendapatkan pengertiannya gini, bahwa Tuhan tunggu dia di Damsyik karena Tuhan pengen dia lihat bahwa waktu dia melepaskan mahkota, dia bunuh satu mahkotaku. Iman Stefanus ini berbicara menembusi dimensi pengetahuan dan kejahatan dia. Nah, ingat baik arti nama Saulus sekali. Tadi, diinginkan. Saulus artinya diinginkan. Tuhan menginginkan dia. Lalu kemudian di Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Ini keren banget. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi, adapun agenda Tuhan adalah Paulus menjembatani nama Yesus, membawa nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Jadi Paulus ini bermain dengan ranah yang sangat-sangat luas. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Paulus ini adalah manusia terdidik, manusia cerdas, pintar. Dia di bawah pengawasan serta dididik dengan kemampuan serta ketajaman dan administrasi Taurat yang begitu luar biasa, pengajaran Taurat yang begitu hebat. Dia diajar oleh guru besar Gamaliel. Nah, inilah yang saya mau kasih ingat buat Bapak Ibu. Orang cerdas kalau diurapi Tuhan, hasilnya beda. Nah, coba lihat Bapak Ibu, lihat. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu. Nah, suara Paulus setelah dia bertobat, kita dapati 13 kitab dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus ini. Dan suara Paulus kita dengar sampai sekarang. Di setiap rumah dan hati orang percaya, tulisan Paulus kita simpan. Kita ingat tulisan Paulus. Kita ingat dia. Kenapa? Karena dia orang yang masuk di semua lini kehidupan. Dia berhadapan dengan pejabat pemerintah. Dia berhadapan dengan orang yang terbawah. Dia berhadapan dengan orang yang menengah. Dia yang berbicara dengan para pejabat-pejabat, bahkan raja-raja, bahkan kaisar. Dia juga yang bicara. Dia masuk kepada kota-kota yang belum dijangkau. Dia masuk. Makanya kita kenal dia perjalanan Paulus. Perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Ini orang kaki panjang banget. Kakinya berjalan sekali. Penginjil. Ini misionaris terbaik yang dimiliki. Makanya Yesus berkata, aku menjadikan dia alat pilihan bagiku. Itu yang saya sering katakan Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tetapkan pilihannya kepada satu orang, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dia tahu banget Bapak Ibu. Dia mengerti. Jangan buang-buang kemuliaan Tuhan yang mahal dari hidupmu. Jangan buang. Perbanyak hari-harimu dengan Tuhan. Bicara dengan Dia setiap hari.
Kemudian kita tahu Bapak Ibu di dalam waktu Saulus bertobat ini. Di ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul pasal 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 3 hari tidak makan minum dan tidak bisa lihat. Saudara tahu kenapa dia nggak bisa lihat? Visinya dicuci, visinya diganti. Tuhan download hal-hal yang baru dari kerajaan Allah. Makanya tulisan-tulisannya itu pengaruhi dunia. Bagaimana dia meluncuti orang-orang yang filsuf-filsuf tuh. Dia lucuti mereka. Itu yang saya bilang. Orang cerdas harus ketemu dengan orang cerdas. Orang cerdas harus yang diurapi. Supaya dia bisa tumpulkan orang yang cerdas menurut dunia. Paulus datang bikin tumpul mereka semua. Kemampuan dan ketajaman dia. Maka kenapa? Karena dia dilatih, dididik oleh guru besar Gamaliel. Siapa Gamaliel? Salah satu tokoh yang ada di dalam Sanhedrin, orang-orang Yahudi. Gamaliel. Nah, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Cuci visi harus jelas. Lalu kemudian apa? 3 hari lama tidak makan dan minum. Bicara apa? Membunuh daging. Gitu. Emosi-emosi terhadap jalan-jalan Tuhan dikapsi habis sama Tuhan. Nah, Damsyik ada di ayat yang 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihatnya lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Dia catatan Paulus sudah ada di semua orang percaya di Yerusalem dan Yudea, Samaria. Dia sudah dikenal sebagai orang yang cacat secara spiritual, cacat juga secara kebenaran. Kenapa dia bunuh orang-orang percaya? Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam. Ini kata Ananias. Ananias menjelaskan kepada Tuhan dalam mimpi itu penglihatan. Tuhan tahu nggak? Dia datang dengan surat kuasa untuk bunuh kita. Gitu. Lalu di ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Waduh. Ini yang saya bilang. Ananias menyodorkan fakta. Tapi Tuhan menyodorkan apa? Tujuan. Kenapa orang ini dipilih? Ananias menodorkan apa yang terjadi. Sejarah orang ini. Kurikulum vitae. Dari Paulus. Dia buka di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan. Tapi Tuhan kasih tunjuk. Aku pakai dia nanti. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara bisa baik. Itu Tuhan sudah tulis itu. 16. Ayat 16. Tuhan sudah kasih tahu itu. Bahwa si Saulus, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku. Nah makanya saudaraku, Paulus nggak mati-mati. Paulus dipukulin, dipatuk ular, itu mengalami karam kapal di lautan beberapa kali, tapi nggak mati-mati. Nah, beberapa sejarah literatur menulis bahwa ini Saulus ini, dia orangnya tuh tubuh lurus sebenarnya. Maksudnya dia sempurna. Tapi karena lewati proses dipukul, dianiaya. Nah itu membuat dia berjalan tidak begitu rapi.
gitu. Ada yang menggambarkan itu kakinya sampai bulat. Oh gitu loh. Kenapa? Karena dipukulin. Dia ngalamin situasi aniaya ini begitu banyak. Nah, itu sebabnya Tuhan sudah kasih tahu toh, gitu. Oke Paulus, ini seperti kayak Tuhan bilang begini. Oke, kamu aniaya kita umat. Ini sekarang saya panggil kau ini. Kau dapat bagian ini ya. Kamu mesti rasa penganiayaan itu rasanya seperti apa, dipukul seperti apa itu. Nah, kamu rasa tuh kan. Kamu biasa kan pukul rasul-rasul, kamu pukul orang-orang percaya. Nah, kali ini coba kau rasa pukulan datang tuh bagaimana sih? Kamu rasa pukulannya tuh. Itu dia rasa semua itu Paulus itu. Ayat 17, lalu pergilah Ananias bla 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 ke situ, masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wow, beda. Nah, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Wow. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Dengar baik. Mata terbuka, dibaptis. Setelah itu apa? Makan. Gitu. Jangan lupa penuh Roh Kudus. Setelah itu makan. Nah, pelayanan itu perlu makan, bos. 3 hari dia nggak makan ini. Gitu. Dia perlu makan. Makan begitu dia tenaga pulih, baru dia start, Bapak Ibu. Kemudian apa? Dia memperkenalkan dirinya. Di mana lingkungan saudara-saudara seiman. Itu pun mereka masih takut, saudaraku. Nah, dengar Pak, ini teroris yang datang ini. Gitu. Ini penganiaya gereja, ini pembunuh datang. Gitu. Ini pembunuh datang, Bapak Ibu. Itu nggak gampang. Tapi itu yang saya bilang. Stefanus, mahkota itu jatuh. Mahkota itu gugur. Tapi iman mengerjakan hal-hal yang tidak tersembunyi. Mereka meletakkan jubah di depan kaki anak muda ini. Farisi ini. Kemudian Tuhan jamah dia di Kisah Rasul pasal 9. Tuhan rubah dia. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, aku menjadikannya alat pilihan bagiku. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar baik. Saya tidak tahu berapa banyak batu yang sedang berterbangan di kepala Anda. Berterbangan di hati Anda. Tapi satu hal yang saya tahu. Kiranya imanmu bernyanyi di tengah-tengah situasi sulit. Kiranya imanmu terus bernyanyi di tengah-tengah tekanan hidup. Kiranya imanmu terus bernyanyi di tengah-tengah Anda pengen punya baby. Kiranya imanmu bernyanyi di tengah-tengah situasi yang disebut dengan tekanan kehidupan yang datang silih berganti. Kiranya imanmu bernyanyi di situ. Bernyanyilah di dalam imanmu. Sebab setiap batu yang datang tidak selamanya akan membuat kamu mundur. Tapi justru waktu batu datang, itu mengeluarkan keharuman Kristus. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kemenyaan, mur, rasa mala, getah damar, dan semuanya. Mereka perlu dilukai untuk mengeluarkan keharuman. Anda dan saya pun harus lewati proses untuk mengeluarkan iman kita. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita satu di dalam doa. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Ina Dahoklori, Ibu Gilian Patrikawa, Bapak Roland Francois Watimena, Maharani Saragi, Buken De Fretes, Reni Tangkuman. Apa kabar Ibu Pendeta Reni? Ibu Natalia Tahapari, Ibu Lina Bella, Coach Tenu. Mensano, pembalasan itu haknya Tuhan, betul. Ibu Ellen Soisa Patiasina, apa kabar? Bapak Jonathan Heriawan, karakter manusia kita lebih suka memberi makan manusia daging kita daripada manusia roh kita. Betul sekali Bapak Pendeta Jonathan. Bapak Pendeta Jonathan, salam buat Ibu Email di rumah. Tetap semangat. Jadi Bapak Pendeta Jonathan dan Ibu Email honeymoon terus ya.
Oke, Bapak Simon Samu-Samu Mensano, Tuhan berkati. Ans Adam, apa kabar Ibu Ans? Kiki Mual, aduh Manyala betul. Ella, apa kabar? Ibu Dian, Novi Maulani, dan Bapak Yosef Laberi, serta Ibu Yosina Tauran, apa kabar? Mona Sahetapi, Ibu, apa kabar Ibu Mona? Ibu Elis Tahalatu, Tuhan berkati, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Dan untuk Bobby Nahumuri, Tuhan memberkati. Salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Oma Ivin Papilaya, waduh, ini sebentar siang ini. Sebentar siang ini Bapak Pendeta mau bikin ikan kuah kuning dulu, sadap, gitu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk join bersama dengan kita dalam ibadah hari Minggu. Jam 10.30 waktu Dover pagi, dan di Indonesia waktu Jakarta itu jam 9.30 malam, ya. Di Ambon berarti jam 11 kali ya, 11 malam ya. Oke. Kalaupun Bapak Ibu belum bisa sempat ikut, Bapak Ibu bisa mengikuti siaran ulangnya yang ada di page Rock Dover di Facebook kita. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibu Evi, apa kabar Ibu Evi? Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus Ibu Evi. Oke. Nah, saya mengulangi apa yang menjadi pesan saya bagi Bapak Ibu. Topik atau seminar yang dilakukan oleh Pak Jonathan Patiasina itu tentang end times. Nanti setelah ini saya akan posting di Facebook supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ini bagus banget untuk Bapak Ibu bisa tahu apa yang harus Bapak Ibu sikapi dengan kehidupan di sekarang ini. Oke, baik. Dan saya akan berdoa buat beberapa ibu. Shalom. Oke, baik. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Roh Kudus Bapa yang baik, kami memberkati Tuhan Yesus, Ibu Maria Elake. Tuhan berkati hambanya, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagian perut, Tuhan tolong Roh Kudus. Tuhan, kiranya penyakit komplikasi ini Tuhan, gula darah, ginjal, kolesterol, darah tinggi, dan bagian tubuh di bagian perut yang membengkak, kami perkatakan kesembuhan Tuhan terjadi untuk salah satu ibu kekasih kami, Ibu Maria Elake. Aku perkatakan mujizat Bapa terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan kami menyerahkan kehidupan Ibu Elake ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap tanaman yang bukan datang dari Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan kami dari tempat ini hamba berdoa memberkati untuk Ella. Tuhan, mata kakinya diperkuat. Pulihkan dia dalam nama Yesus. Biar dari tempat ini Tuhan ada hikmat-hikmat yang baru akan muncul dalam kehidupan Ella. Tangan yang sama Tuhan memberkati Ibu Email dan Ibu Ans. Aku perkatakan Tuhan dalam nama Yesus. Rahim mereka terbuka, ada benih ilahi di sana. Dan tahun depan kami lihat anak-anak mereka berlari di depan mereka. Tuhan, buka langit-Mu. Percayakan yang lebih dalam kehidupan anak-anak ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkat yang sama Tuhan turun untuk semua kami di tempat ini. Sebab kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah curang dan Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Dan dari tempat ini Tuhan, sukacita Yesus menjadi bagian hidup kami semua. Kemanapun kami pergi, kami terus membawa cahaya kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi Saulus. Artinya orang yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Alat untuk mendistribusikan kasih dan kuasa serta pesan Tuhan pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan dari tempat ini Tuhan hamba berdoa untuk Bapak Freddy Pasumain. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu.
Kemanapun beliau pergi, damai sejahtera dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup hamba-Nya. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati dan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku berdoa khusus untuk Pak Yonatan bersama dengan Ibu Imel. Dan juga kami berdoa dalam sukacita Bapa. Memberkati Ibu Nanan Lohi, Tuhan berkati. Dan sukacita Tuhan mengurapi suami dari Ibu Na, Bapak Theo, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Ingat baik, minggu depan saya cuma start Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat saya off disebabkan karena summer di Amerika ini kita sangat menikmatinya. Jadi saya pengen menghabiskan weekend saya dengan keluarga dan jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.